Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamasmo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kamera yang entry level lagi ya, atau kamera-kamera yang memiliki yang untuk kalangan yang tengah ke bawah lah ya. Maksudnya ya bukan tengah ke bawah, buat mungkin lebih enaknya didengar kali gini ya. Saya akan membahas tentang beberapa kamera-kamera yang memiliki harga cukup lah untuk harga-harga pelajar lah ya. Nah, waktu itu saya membahas tentang itu ya, kamera Nikon ini, terus juga Lumix ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kamera yang bongsor ini, yang beda dari yang kemarin-kemarin. Kemarin kita membahas tentang kamera-kamera yang berjenis mirrorless ya, yang compact lah, cukup compact di tangan, untuk dipegang tuh enak. Tapi kalau yang kali ini kita akan membahas tentang kamera yang bongsor inilah, yaitu kamera yang berjenis DSLR. Ini dari pabrikan Canon ya. Kita sudah membahas tentang 3 pabrikan yang berbeda dengan jenis kamera yang berbeda juga. Yang kemarin mirrorless, sekarang yaitu DSLR-nya ya. Nah, di era digital seperti saat ini, peranan kamera tidak hanya dibutuhkan oleh para profesional fotografi saja, akan tetapi kamera sudah banyak dibutuhkan semua kalangan masyarakat, baik ini untuk mendukung kebutuhan kerja atau bahkan sekedar jepret-jepret saja ya. Kebutuhan kerja contohnya seperti jepret produk makanan, produk jualan kalian gitu, atau cuma sekedar jepret-jepret iseng-iseng aja karena memang kalian hobi mengabadikan momen ya. Bahkan di kalangan anak muda juga membawa sebuah kamera saat bermain atau jalan-jalan sudah menjadi tren yang begitu populer. Entah itu yang dibawa jenis kamera digital seperti yang saya pegang ini ya, kamera-kamera DSLR, atau kamera mirrorless yang di sana yang kecil-kecil juga ya, atau ya kan itu ya action cam itu ya, mungkin kebanyakan yang bawa itu ya motovlogger lah ya, atau yang suka olahragaan gitu. Terus juga dalam hal ini tentunya bisa meningkatkan sosialnya di depan orang-orang lain ya, atau teman-temannya, karena kalau megang kamera kan pasti harus bisa pintar ngomong lah, atau pintar ngajak teman, foto ketemu orang baru, bisa tukeran sosmed gitu ya. Yang adik saya beli ini Canon 1100D ini mendapatkan lensa 18 55 mm, itu bawaannya ya, bawaan dari Canon 1100D. Terus juga dapat body Canon EOS 1100D, terus juga dapat tali strap, terus dapat baterai, terus dapat casannya dengan kabelnya, terus juga ada kabel-kabel lain saya nggak tahu ya. Terus juga dapat box, terus dapat tas, terus dapat kaset-kaset gitulah pokoknya, saya juga nggak tahu ya. Saya nggak terlalu mikirin itu sih, saya cuman yang penting saya jepret, saya dapat apa yang momen yang saya pengen abadikan, itu aja sih kalau saya. Lain lagi kalau misalnya kalian gitu kan, cuman lagi-lagi kembali ke selera. Ini juga dapat body yang mulus banget sih, ini apa namanya, kayak panel-panelnya juga masih empuk, terus warna-warnanya juga nggak pudar gitu loh, kan ada yang pudar. Kemarin ini dapat di harga 1,5 ke 1,6 gitu, kurang tahu juga ya, padahal saya juga yang kesana, yang lihat juga, yang ngecek barang. Terus juga pada waktu itu ada yang nawarin juga Canon EOS 1100D ini dengan harga 1.550.000 dengan lensa fix, tapi layarnya fixed gitu. Lagi juga kan, maksudnya habis kita foto kita juga pengen lihat hasilnya kan dari layar ini juga kan, tanpa harus pindahin dulu ke HP kan, itu kan lumayan juga kan. Tapi kalau ada fixed mengganggu banget lah kalau menurut saya. Ini ya saya komparasikan ya antara DSLR dengan mirrorless ya. Kalau mirrorless bodinya agak kecil gitu ya, enak compact untuk dibawa jalan-jalan, untuk mengabadikan momen-momen yang tertentu, tapi tidak buat pegel. Tapi kalau misalnya DSLR ya lumayan lah buat pegel gitu, sekalian olahraga tangan jadinya. Ini ya layarnya sama 3 inch, kalau yang Canon 2,7 kalau nggak salah ya. Nih kalau mirrorless compact, enak dipegang gitu. Tapi kalau DSLR ya mungkin buat sebagian orang kayak, wah kalau megang kamera gede kayak seorang, wah ini profesional banget nih, kameranya mahal nih. Ya belum tentu juga sih, tergantung yang megang kan gitu ya, tergantung yang megang ya. Kalau percuma, kadang-kadang percuma aja, kadang-kadang kalian punya kamera mahal tapi ya, makanya nggak tahu gitu ya. Itulah pokoknya. Terus juga ini ya, kadang-kadang banyak masalah juga di
kalian yang budgetnya gitu, yang memang kan kebutuhan sehari-hari itu kan kamera kan juga bisa kamera ini sekarang dibutuhkan banget kan. Kadang-kadang kalian mau jualan, kalian nggak cuman jualan di tempat diam doang, tapi kan kalian juga jualan online. Nah, cuman akan tetapi meskipun kamera sudah menjadi kebutuhan penting semua kalangan, nyatanya belum semua orang bisa merasakan manfaatnya. Penyebab utamanya karena ya memiliki harga yang cukup tinggi lah ya. Tapi yang pada kesempatan kali ini di channel ini, pada kesempatan kali ini sesi ini saya akan membahas tentang kamera-kamera yang entry level, yang kelasnya menengah lah ya. Dan harganya ya kamera-kamera bekas yang harganya sekarang sudah anjlok lah. Cuman kalau menurut saya sih worth it juga masih untuk buat foto atau video, ya masih worth it sih yang saya tampilkan, karena saya punya gitu. Bukannya saya cuma ngasih tahu tapi nggak ada barangnya, tapi ini saya ngasih tahu dan saya juga punya barangnya. Mungkin pada kesempatan lain saya nggak cuma ngemparasin kayak bodinya aja ya. Untuk kalau mirrorless itu lebih kecil gini kan, Lumix, Canon sama Nikon. Kalau Canon ini kan DSLR jadi mungkin agak gambot dan sebagainya. Saya mungkin nggak ngebahas tentang dari ini ya, dari body luarnya eksternalnya, atau mungkin kedepannya saya akan mengkomparasikan dari hasilnya internalnya juga. Kalau DSLR buat kalian yang mau ngebidik-bidik juga, foto lewat ngebidik ada viewfindernya. Kalau di mirrorless nggak ada. Ya gitu aja sih. Terus juga ada beberapa rekomendasi dari saya ya, ini rekomendasi dari saya buat kalian yang ingin memulai atau mau belajar tentang fotografi. Ya inilah 3 kamera yang saya bisa sarankan kepada kalian di harga yang 2 juta ke bawah. Itu tasnya yang saya dapat, sama casan yang tadi saya pegang itu dapat dari beli kayak kamera DSLR Canon ini. Oke gitu ya. Terus juga EOS 1100D ini merupakan sebuah seri kamera yang resmi diliris oleh pihak Canon pada tanggal 7 Februari 2011 kalau nggak salah ya. Sekarang sudah 11 tahunan lah ya, di 2022 11 tahunan. Mungkin jika dihitung hingga sekarang ya kameranya udah tua banget sih, udah banyak kok pendahulu yang pendahuluin dia tuh, yang yang terbaru-baru lah pokoknya. Terus juga ya, tapi ya kualitasnya kalau menurut saya untuk budget di segitu lumayan lah kalau menurut saya. Untuk info lagi, Canon EOS 1100D ini kalau di Jepang namanya bukan Canon EOS 1100D tapi Canon EOS KISS X50. Kadang-kadang waktu itu ada yang pernah nawarin ke saya, ini Canon EOS ini KISS nih mas, gini. Oh KISS apa sih? Oh ternyata Canon EOS KISS ini adalah Canon yang buatan untuk dipasarkan di Jepang. Cuman ada lagi waktu itu ada juga yang jual Rebel EOS Rebel. Apa sih EOS Rebel? EOS Rebel ini adalah kamera-kamera Canon yang dipasarkan di Kanada maupun Amerika ya. Itu dengan panggilannya, kalau yang Canon 1100D ini panggilannya EOS Rebel T3. Terus juga EOS 1100D ini menjadi generasi penerus dari seri sebelumnya, yaitu Canon EOS 1000D ya. Nah 1000D ini masih belum bisa dipakai untuk bikin video, tapi kalau misalnya di Canon EOS 1100D ini dia sudah bisa bikin video, cuman resolusinya cuma sampai HD doang ya, HD 70p. Nah ini hasil dari jepretan mirrorless saya. Mungkin pada kesempatan lain waktu, atau mungkin di video ini saya akan menampilkan komparasi atau perbandingan dari hasil jepretan dari kamera-kamera yang ada di depan kita ini, kamera digital yang di depan kita ini ya, antara Lumix, Canon sama Nikon. Ya cuman kalau sempat aja ya, kalau nggak sempat saya nggak masukin, soalnya kan ada 3 memori, ribet lah. Apalagi kan harga segini masih belum bisa wifi, jadi belum bisa mindahin tanpa harus buka kartu, jadi harus buka kartu memori dulu gitu. Pokoknya gitu deh. Kamera ini juga, kamera Canon ini dibekalin dengan sensor CMOS ya. Kalau Nikon nggak tahu, saya lupa. Kalau ini dibekalin dengan sensor CMOS 12 megapiksel, didukung oleh layar LCD 2,7 inci yang tadi saya bilang juga. Kalau yang punya saya yang Lumix itu 3 inci, serta mode pemotretan terus menerus 3 frame per second ya, 3 fps.
terus juga dengan 9 titik autofocus serta pengambilan video HD 720p, dan harga yang masih berada di bawah harga Canon EOS M10 mirrorless-nya, sekelasnya pokoknya. Ini lebih murah, jelas lah ya, gitulah mungkin penjelasan sekilas dari saya tentang kamera Canon DSLR ini ya 1100D. Ya kalau buat di foto sih masih bagus, dan kalau misalnya kalian tinggal di desa, kalau punya kamera gede ini kayaknya kamera bagus nih, kamera mahal, padahal mah ya harganya cuma sejutaan. Ya gitu, cuman kalau pandangan orang desa kan begitu ya, beda ya sama orang yang mengerti kamera. Yang penting kalau orang desa kayaknya kameranya gede, bahkan kamera saya aja yang kecil. Sampean punya kamera yang kecil, maksudnya Pak gitu, sampean punya kamera kecil Pak, tapi kok hasilnya bisa bagus ya Pak? Ya nggak tahu sih, ya tergantung orangnya gitu loh pokoknya. Ini cuman beda body aja sih antara kecil sama besar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Ilyas, saya mengundurkan diri. Dadah.